Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda akan melibatkan diri dalam sebuah bisnis berbasis jaringan, di mana Anda harus menjelaskan bisnis tersebut kepada orang lain agar bisnis Anda bisa berkembang, maka sebaiknya Anda memahami filosofi lalat. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Dalam membangun bisnis jaringan, umumnya orang, disadari ataupun tidak disadari, akan menebarkan dua kandungan yang ada dalam sayap lalat ini. Tetapi kandungan yang paling banyak ditebarkan adalah apa yang ada di sayap kiri saja, yaitu racun. Racun ini ditebarkan melalui flexing, iming-iming atau pamer keberhasilan. Hal tersebut dilakukan karena terpaksa oleh tuntutan. Memang benar bahwa umumnya masyarakat itu baru akan percaya kalau Anda sudah bergelimang keberhasilan berupa mobil mewah, rumah mewah, uang berlimpah, dan kebendaan lainnya. Racun tersebut paling mudah ditebarkan kepada orang-orang yang dalam hidupnya selalu punya impian ingin kaya raya dari sisi kebendaan. Hal inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai memanfaatkan kelemahan mereka untuk keuntungan diri kita sendiri. Sebaiknya kita justru harus menyelamatkan mereka dari serangan racun tersebut, yaitu dengan memberikan penawarnya sekaligus berupa ilmu. Keilmuan yang harus dijelaskan kepada mereka, khususnya dalam membangun bisnis di City, sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang pertama adalah berkenaan dengan permodalan. Pastikan modal yang digunakan adalah uang dingin, bukan merupakan uang pinjaman. Kalau flexing yang Anda lakukan malah mendorong orang lain melakukan apapun tanpa perhitungan untuk dapat modal, maka secara tidak langsung kita telah menjerumuskan orang lain kepada jurang yang mencelakakan orang tersebut. Dan akhirnya hal itu pun bisa mencelakakan diri kita dan mencelakakan bisnis kita secara keseluruhan. Bisnis kita akan dipenuhi oleh orang-orang yang bersuara sumbang dan negatif, dan hal inilah yang akan menjadi hambatan untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua adalah berkenaan dengan kondisi yang bisa menjadi keuntungan. Keuntungan tersebut bukan hanya didapatkan dari satu sisi saja, yaitu ketika harga naik. Tidak mungkin ada keuntungan yang signifikan jika harga tidak pernah turun. Setiap orang harus tahu bahwa turun naiknya harga itu adalah peluang dan sumber keuntungan. Sehingga setiap orang bisa bersuara positif ketika harga naik dan ketika harga turun. Yang ketiga adalah berkenaan dengan sumber keuntungan. Sumber keuntungan yang bisa didapatkan oleh setiap orang bukan hanya dari staking saja, tetapi juga bisa dikombinasikan dengan trading. Trading dalam cryptocurrency yang bersifat satu arah sangat berbeda dengan trading forex atau trading yang bersifat dua arah. Trading di City tidak akan mengalami apa yang disebut dengan margin call, sehingga hal ini sangat aman untuk diajarkan. Yang keempat adalah berkenaan dengan hal-hal teknis. Bagaimana cara daftar di crypto exchange seperti Indodax, cara beli token di City, cara staking, cara claim reward, dan yang lain-lainnya, termasuk cara trading token di City. Yang kelima, dan ini merupakan hal yang paling penting untuk mengembangkan bisnis secara luas, yang nantinya bisa berdampak kepada peningkatan demand terhadap di City ini, adalah adanya alat atau media yang bisa digunakan dengan mudah oleh setiap orang. Misalnya website support system yang bisa difungsikan sebagai tempat edukasi online, dan juga bisa berfungsi sebagai media untuk membangun jaringan bisnis secara luas. Orang yang sudah berhasil secara finansial belum bisa dikatakan sebagai orang yang sukses jika dia tidak bisa atau belum bisa membantu orang lain memiliki penawar berupa ilmu atas racun yang bernama flexing. Ingat bahwa lalat itu bisa terbang lincah jika menggunakan kedua sayapnya.
Jika setiap orang bergerak menjalankan bisnis di city ini hanya menggunakan satu sayap sebelah kiri, maka dia akan terus berputar di tempat. Pusing jadinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.